Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai basis data. Pada materi di video sesi kali ini, kita akan membahas bagaimana menggabungkan tabel yang ada di dalam basis data. Nah, nanti kita akan menggabungkan beberapa tabel. Nah, minimal nanti kita akan menggabungkan dua buah tabel menjadi satu, di mana untuk menggabungkan dua buah tabel atau lebih itu, nanti kita menggunakan sebuah query yang namanya query join. Nah, query join-nya seperti apa? Nanti akan kita lihat satu persatu. Kita lihat terlebih dahulu mengenai jenis-jenis dari join. Di sini untuk join ada beberapa jenis. Yang pertama, ada yang namanya inner join, di mana untuk inner join ini nanti akan digunakan untuk menampilkan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Nah, nanti kan ada dua buah tabel yang nanti akan kita gabungkan, di mana untuk inner join ini nanti baris yang akan ditampilkan adalah baris yang cocok antara tabel A dan tabel B. Nanti akan kita lihat untuk ilustrasinya. Sekarang kita lanjutkan untuk jenis join yang lain. Yang kedua ada yang namanya left join. Nah, left join ini nanti digunakan untuk menampilkan baris dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan. Misal, nanti kita akan menggabungkan dua buah tabel, ada tabel A dan tabel B. Nah, nanti data yang akan tampil adalah data dari tabel A, tabel yang sebelah kiri, dan beberapa baris dari tabel B atau tabel yang sebelah kanan. Nanti akan kita lihat juga untuk ilustrasinya. Nah, untuk jenis join yang ketiga ada yang namanya right join. Nah, right join ini nanti akan menampilkan baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Nah, ini kebalikan dari left join. Lalu ada juga yang namanya cross join. Nah, untuk cross join ini nanti akan menampilkan semua baris dari kedua tabel. Nah, kedua tabel yang nanti akan kita relasikan, semua barisnya akan ditampilkan baik dari tabel A dan juga dari tabel B. Lalu yang kelima ada yang namanya self join, di mana untuk self join ini kita akan menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. Nah, ini untuk ilustrasi dari jenis-jenis join. Yang pertama ini adalah inner join. Tadi untuk inner join definisinya adalah baris yang akan ditampilkan adalah baris yang sama antara kedua tabel. Jadi baris-baris yang saling berelasi, yaitu yang ada di area berwarna hijau ini. Jadi nanti untuk data baris yang akan ditampilkan adalah baris yang ada di area berwarna hijau ini. Lalu yang kedua, ini adalah ilustrasi untuk left join. Ada tabel 1 dan tabel 2, atau tabel A dan tabel B. Nah, nanti baris yang akan ditampilkan adalah semua baris yang ada di tabel 1 dan juga baris yang cocok dari tabel 2. Nah, untuk baris yang cocok dari tabel 2 adalah yang berada di area ini ya. Nah, untuk area baris di sini, ini juga termasuk baris yang ada di tabel 1. Jadi secara tidak langsung untuk left join ini menampilkan semua data dari tabel 1 atau semua baris dari tabel 1. Sedangkan yang right join ini adalah kebalikan dari left join. Data yang akan kita tampilkan atau baris yang akan kita tampilkan adalah baris dari tabel yang sebelah kanan atau tabel 2. Nah, ini untuk cross join, jadi semua data akan ditampilkan baik dari tabel 1 dan juga tabel 2. Nah, ini adalah sintaks atau script query ketika kita ingin menggunakan yang namanya join. Secara garis besar untuk inner, left, right, dan cross, semua query-nya sama. Ada dua buah jenis query. Nah, kebanyakan untuk join ini kita gunakan untuk menampilkan data atau select data. Nah, yang pertama di sini kita akan select column name. Jadi nanti kita akan memilih kolom yang akan kita tampilkan dari tabel 1. Lalu kita joinkan ke tabel 2. Tipe ini adalah tipe joinnya baik inner, left, right maupun cross. Lalu kita joinkan ke tabel 2. Ini T1 dan T2 ini adalah inisial dari tabel. Untuk T1 berarti inisial dari tabel 1, T2 inisial dari tabel 2. Lalu selanjutnya adalah using key reference.
kita bisa menggunakan using jika kolom yang akan kita relasikan nama kolomnya sama. Jadi kita cukup menggunakan using. Nah, jika nama kolomnya berbeda, kita gunakan query yang kedua. Di sini kita select sama ya, select column name, kolom yang akan kita tampilkan dari tabel 1. Kita inisialkan sebagai T1, lalu tipe joinnya apa? Lalu kita joinkan ke tabel 2, kita inisialkan sebagai T2 on condition. Nah, untuk condition ini nanti kita akan membandingkan kolom dari tabel 1 dan juga kolom dari tabel 2. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan menerapkan kedua query ini ke dalam basis data yang sudah saya siapkan. Nah, di sini ada catatan. Setelah join, kita bisa menambahkan sintaks lain untuk memfilter hasil seperti where, order by, limit, dan lain-lainnya. Jadi nanti setelah join ini, setelah key preference ini di bawahnya, maupun setelah condition ini kita bisa menambahkan where, order by, limit, maupun sintaks lainnya. Nah, ini untuk sintaks untuk self join. Secara garis besar juga sama. Jadi kita akan select columns name. Nah, columns name ini kita bisa ambil dari tabel 1 maupun tabel 2. From tabel 1, tabel 2. Nah, tabel 1 dan tabel 2 ini tabelnya sama ya. Jadi ini adalah tabel yang sama, hanya kita bedakan di inisialnya. Lalu kita juga bisa menambahkan kondisinya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ada apa saja jenis-jenis join, sintaks query untuk join. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan sintaks join tersebut ke dalam basis data. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah basis data. Ini ya, nama basis datanya dbshop.sql. Ini isinya. Nah, untuk isinya seperti ini. Jadi nanti isinya berupa query maupun berupa script ya. Nanti kita akan menjalankan script untuk create table, insert, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mencoba menjalankan query ini ke dalam SQL kita atau ke dalam phpMyAdmin. Nah, sekarang silakan teman-teman buka phpMyAdmin ataupun SQL Yoke. Di sini saya menggunakan SQL Yoke. Kita konekkan saja. Nah, kita buat sebuah database. Kita bisa klik kanan, create database. Lalu kita buat namanya adalah dbshop. Kita klik create. Lalu di sini kita klik kanan, lalu import. Kita pilih execute SQL script. Kita cari lokasi database kita. Tadi ada di desktop, kita pilih dbshop.sql ini. Kita open, lalu kita execute. Yes. Jika sudah, kita klik down. Lalu di sini udah ada database namanya dbshop. Lalu di dalamnya ada tabel customer, employees, office, order detail, orders, payment, product lines, dan juga product. Nah, teman-teman jangan khawatir, untuk database ini nanti akan saya share. Untuk link database-nya teman-teman nanti bisa lihat di bagian deskripsi. Nah, untuk database-nya sudah berhasil kita import. Selain mengimport seperti ini, teman-teman juga bisa jalankan query yang ada di file database-nya. Nah, ini untuk file database-nya, isinya berupa query ya. Ini untuk mulai dari drop ini, teman-teman bisa copy ke bawah. Teman-teman silakan copy semuanya. Kita copy saja. Nah, misal untuk database ini kita kosongkan terlebih dahulu ya. Kita klik kanan. Lalu pilih More Database Operation. Di sini kita pilih Empty Database. Jadi nanti untuk database ini akan kosong, di mana untuk tabel-tabelnya nanti akan dihapus. Kita oke. Nah, sekarang tabelnya sudah kosong ya. Nah, teman-teman bisa pastekan untuk query-nya di sini ya. Kita pastekan di sini. Nah, ini query yang kita ambil dari file database ini. Jika sudah, teman-teman bisa jalankan, teman-teman pilih execute all queries. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah berhasil ya.
Ada 24 query yang berhasil dijalankan, semuanya sukses, tidak ada error. Tapi di sini ada warning. Nah, untuk warning kita abaikan saja, tidak masalah. Nah, jika teman-teman lihat, teman-teman coba refresh. Nah, untuk refresh, teman-teman bisa pilih yang refresh object browser ini. Atau teman-teman bisa klik kanan di bagian root ini, lalu refresh object browser. Nah, teman-teman buka lagi untuk DB shop-nya. Nah, di sini untuk tabelnya sudah ada lagi ya. Nah, jadi ada dua cara, kita bisa import ataupun kita bisa jalankan query-nya di sini. Ini untuk query-nya sudah kita jalankan, kita bisa hapus saja, Ctrl A, delete. Nah, untuk pembahasan mengenai query join, teman-teman bisa lihat di dokumentasi dari W3 School. Seperti yang sebelum-sebelumnya telah kita lakukan, kita referensinya dari w3school.com ini ya. Nah, di sini ada beberapa tutorial MySQL, teman-teman bisa pilih yang query MySQL join ini. Nah, ini ada beberapa join ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada inner, ada left, right, cross, lalu sebenarnya ada self join. Nah, di sini ya, ini untuk self join. Nah, kita lihat masing-masing script atau query dari join. Kita awali dengan inner join. Nah, ini untuk inner join, tadi untuk ilustrasinya seperti ini. Nanti data yang akan ditampilkan adalah data yang sama antara tabel 1 dan juga tabel 2. Nah, untuk scriptnya seperti ini, untuk query-nya. Nah, sekarang kita implementasikan query ini ke dalam database kita. Kita kembali ke SQL Yoke. Nah, kita jalankan coba ya. Yang pertama adalah select. Kita gunakan saja select all, berarti kita nanti akan menampilkan semua kolom. Nah, di sini saya akan menampilkan data dari tabel produk. Teman-teman bisa pilih select all from product. Berarti produk ini adalah tabel produk ini ya yang akan kita tampilkan. Oh, ini kurang S, products. Nah, jika teman-teman jalankan execute, nah nanti untuk datanya seperti ini yang tampil. Ada product code, ada product name, ada product line, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman lihat, di sini ada product line, sedangkan kita memiliki tabel yang namanya product line. Nah, untuk tabel product line, teman-teman bisa pilih product line, lalu teman-teman bisa pilih tabel data. Nah, di sini ada jenis-jenis dari product line. Nah, tabel produk yang kita pilih ini, misalnya di sini, produk name-nya adalah 1969 Harley Davidson Ultimate Cropper. Nah, ini untuk produk lainnya adalah 2. Nah, 2 itu apa? 2 itu adalah motorcycle. Nah, jenis dari produknya adalah motorcycle. Nah, jika kita jalankan select from product ini, jika kita lihat semua datanya, semua kolomnya, di sini tidak ada keterangan mengenai produk lain dari 2 ini apa, maupun produk lain dari 1 ini apa. Nah, kita ingin menampilkan 2 ini produk lainnya itu apa. Maka dari itu kita akan menjoinkan dengan tabel produk line. Nah, di sini untuk tabel produk line ada ID-nya yaitu ID product line. Jadi sebenarnya untuk tabel produk dan juga tabel produk line ini saling berelasi. Jadi kita hanya bisa menjoinkan atau menggabungkan tabel jika tabelnya itu saling berelasi. Bagaimana teman-teman tahu tabel itu berelasi atau tidak? Teman-teman bisa lihat bahwa di tabel produk ini sebenarnya ini adalah analisis dari pribadi teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman harus bisa jeli tabel ini itu berelasi atau tidak. Nah, di sini untuk tabel produk ini ada kolom yaitu product line, di mana untuk product line ini adalah foreign key. Foreign key itu kita gunakan untuk menghubungkan antar tabel. Jika teman-teman masih bingung mengenai foreign key, primary key, alternative key, dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek kembali di tutorial mengenai atribut key. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menerapkan query join-nya. Nah, di sini saya akan menjoinkan tabel produk dengan tabel product lines. Kita jalankan saja join. Jangan lupa tipenya ya. Untuk tipenya kita gunakan inner join. Tabelnya apa? Yaitu tabel product line. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk product line ini adalah foreign key. Untuk nama kolomnya adalah product line. Lalu kita joinkan ke product line.
Di sini untuk primary key-nya namanya adalah ID product line. Jadi nama kolom foreign key dari tabel produk ini itu beda dengan nama kolom primary key dari tabel product line. Nah, jika beda kita gunakan yang namanya join on. Nah, di sini kita bandingkan. Jangan lupa untuk mempermudah, untuk tabelnya bisa kita inisialkan. Misal untuk tabel produk ini kita inisialkan P, lalu untuk produk lain kita inisialkan PL. Jadi kita cukup membandingkan, kita akan menjoinkan tabel P atau tabel produk, di mana kolom yang akan kita joinkan adalah kolom produk line sama dengan, nah kolom produk line ini akan kita joinkan dengan primary key dari tabel produk line, yaitu PL titik ID product line. Nah, jika teman-teman execute atau jalankan query-nya sudah berhasil jalan dan teman-teman lihat ke belakang. Nah, di sini ada product line, ada ID product line, ada product line. Nah, ini ID product line ke belakang sini, ini adalah data dari tabel product line. Jadi jika teman-teman lihat di dalam product line ini, kita ke tabel data. Nah, product line itu ada ID product line, text description, dan sebagainya sampai image. Jika teman-teman lihat result dari query-nya, ada ID product line, text description, dan seterusnya. Jadi semua kolom dari tabel produk dan product line sudah berhasil kita tampilkan. Nah, untuk kolomnya tampil semuanya ya, baik dari tabel produk maupun product line. Karena kita menggunakan select bintang, ini artinya select all, kita menampilkan semua kolom dari tabel produk dan juga tabel product lines. Nah, bagaimana jika kita hanya menampilkan kolom dari produk? Berarti kita cukup menggunakan P titik bintang. Lalu kita coba tampilkan juga kolom dari PL, yaitu kolom yang akan kita tampilkan hanya produk line-nya saja. Jika kita jalankan, kita execute lagi. Nah, kita lihat ke belakang. Nah, kolom yang akan ditampilkan dari product line hanya kolom yang namanya product line. Oke, semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk join ini, untuk inner join ini, innernya bisa kita tuliskan, bisa juga tidak ya. Jadi kita cukup menggunakan join ini saja, tidak masalah. Nanti untuk execute query-nya, hasilnya sama saja. Nah, di sini ada keterangan 110 baris. Jadi total barisnya ada 110. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga condition. Misal kita tambahkan where. Nah, yang akan kita tampilkan adalah yang produk lainnya sama dengan misalnya 2. Kita execute. Di sini ada error. Kolom produk line ambiguous. Kita coba hapus dulu ya. Kita lihat ambigunya kenapa. Oh iya, di sini ada 2 kolom produk line ya. Yang pertama kolom produk line dari tabel produk dan juga produk line dari tabel produk line. Nah, ini agar tidak ambigu kita bisa inisialkan namanya. Untuk kolom produk line dari tabel PL atau tabel produk line, kita bisa inisialkan namanya adalah name product line. Misalnya seperti ini ya. Kita execute lagi. Nah, jadi gini ya. Name product line. Kita coba tambahkan lagi untuk where-nya tadi. Nah, di sini sebenarnya kita jangan lupa pilih kolomnya itu berasal dari tabel mana ya. Kita pilih kolomnya dari tabel P titik product line sama dengan 2. Kita coba execute. Nah, totalnya ada 13 baris. Di sini data yang ditampilkan adalah data yang produk lainnya adalah 2. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis join yang kedua, yaitu left join. Nah, untuk left join, untuk query-nya sama. Ini kita hapus dulu untuk where-nya. Nah, bedanya kita menambahkan tipenya di sini ya, yaitu tipenya left. Kita coba jalankan. Nah, di sini
datanya yang tampil ada 110 baris. Nah, mungkin untuk left join dan inner join untuk jumlah datanya yang tampil sama ya. Karena untuk left join ini acuannya adalah dia akan menampilkan semua baris dari tabel produk lalu ditambahkan baris yang cocok dari tabel produk lain. Nah, kebetulan untuk baris yang cocok dari tabel produk lain itu sama aja isi dari tabel produk. Jadi secara tidak langsung data yang ditampilkan adalah semua data dari tabel produk. Nah, tabel kiri dan tabel kanan mungkin teman-teman harus pahami. Untuk tabel kiri berarti tabel yang kita letakkan di dalam from ini ya. Di dalam from ini berarti ini tabel yang sebelah kiri. Sedangkan tabel yang kanan berarti tabel yang kita joinkan. Jadi yang ada join ini berarti tabel yang sebelah kanan. Oke, semoga tidak membingungkan. Mungkin untuk lebih enaknya untuk dari tabel produk ini kita tampilkan saja untuk produk name-nya saja. Kita execute. Nah, gini ya. Jadi nanti untuk produk name ini dia akan menampilkan semua data dari tabel produk terlebih dahulu. Lalu nanti untuk dari tabel produk lain ini nanti data yang ditampilkan di sini adalah data yang berrelasi dengan tabel produk. Nah, beda lagi jika kita menggunakan right join. Jadi nanti untuk acuannya ada di tabel yang sebelah kanan, yaitu tabel produk lain. Kita coba execute. Nah, di sini ya. Di sini acuannya dari tabel produk lain. Dia akan menampilkan terlebih dahulu semua data dari tabel produk lain. Nah, jika kita lihat dari tabel produk lain, ini semua datanya ada 8 ya. Ada classic cars, motorcycle, plane, ship, train, sampai bicycle. Nah, jika kita lihat lagi di resultnya, kita lihat dulu dari tabel produk lain. Di sini ada classic cars, ada banyak, ada motorcycle, plane, ship, train, truck, dan lain sebagainya, sampai dengan bicycle. Nah, jadi semua datanya dari tabel yang sebelah kanan atau tabel produk lain itu ditampilkan semuanya terlebih dahulu ya. Lalu yang sebelah kiri ini adalah data yang berrelasi dengan tabel produk lain. Nah, kenapa? Di sini untuk bicycle dia produk name-nya 0. Karena untuk bicycle ini tidak ada data dari tabel produk yang berrelasi dengan bicycle. Jadi kita lihat di dalam produk. Nah, untuk bicycle itu tadi produk lainnya adalah 8. Nah, kita lihat untuk produk lain ini maksimal dia 7. Jadi tidak ada produk lain yang 8. Jadi untuk data produk ini tidak ada yang produk lainnya adalah bicycle. Maka dari itu di sini bicycle-nya adalah 0. Nah, sedangkan untuk vintage car ini ada banyak ya data produk yang produk lainnya itu adalah vintage car. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi kita sudah membahas 3 jenis query, yaitu inner, left, dan juga join. Lalu yang keempat yaitu cross join. Nah, untuk cross join, untuk scriptnya kita cukup menggunakan cross join seperti ini tanpa ada condition. Tanpa ada condition ini ya. Kita coba jalankan. Execute all queries. Nah, jadi semua datanya ditampilkan semuanya. Totalnya pasti ada 8. Masing-masing produk ini akan direlasikan dengan produk lain. Lalu untuk Alpine Renault 1300 ini juga memiliki 8 produk lain. Jadi masing-masing ada 8. Sedangkan untuk tabel produk datanya ada 110. Untuk produk lain datanya ada 8. Jadi total datanya ada 880. Jadi semua datanya itu akan ditampilkan. Nah, sebenarnya kita juga tidak menuliskan cross join, tidak masalah. Yang penting hanya join seperti ini tanpa ada condition maupun using. Jika kita execute, hasilnya sama saja. Nah, jika kita menuliskan cross join seperti ini, tapi kita ada condition yaitu on. Tadi on-nya adalah p titik produk line sama dengan pl titik id produk line.
Kita execute. Nah, total datanya adalah 110. Jadi jika kita menggunakan cross join tapi ada conditionnya, berarti sama saja kita menggunakan inner join. Karena untuk inner join, ciri utamanya di sini ada conditionnya. Kita bisa menggunakan on maupun menggunakan using. Nah, untuk contoh joinnya menggunakan using, kita bisa lihat di tabel employees dan juga office ini ya. Jika kita lihat di tabel employees, di sini ada office code. Nah, office code ini adalah ID dari office. Nah, satu itu untuk office-nya itu apa? Satu itu untuk office-nya adalah dia ada di kota San Francisco. Lalu address lainnya seperti ini, state-nya Kanada. Jika kita lihat untuk office code misalnya 6, untuk 6 berarti office code-nya adalah di Sydney. Jadi gitu ya. Nah, kebetulan untuk nama kolomnya di sini, ini adalah kolom foreign key, nama kolomnya adalah office code. Sedangkan untuk office, nama primary key-nya adalah office code. Nah, nama kolomnya sama ya, antara foreign key dari tabel employees dan juga primary key dari tabel office. Nah, karena namanya sama, berarti kita bisa menggunakan yang namanya using. Kita coba. Kita select. Misal, kita select all dulu. From employees. Nah, gini ya. Kita execute. Semua datanya tampil. Ini untuk employees, kita inisialkan E. Yang kita tampilkan adalah E titik last name saja ya. Lalu kita joinkan dengan tabel office. Kita inisialkan O. Lalu kita gunakan using kurung buka kurung tutup, key preference-nya tadi adalah office code. Kita coba execute. Nah, ini ya. Oke, kita kurang di sini. Untuk O-nya kita tampilkan adalah city. Kita execute ulang. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk Marpi ini, dia city-nya ada di San Francisco, Peterson di San Francisco. Lalu untuk Virelli ada di Boston, Peterson juga ada di Boston. Oke gitu ya, jika kolomnya yang kita relasikan sama, kita bisa menggunakan join using. Atau jika kita ingin menggunakan on, juga tidak masalah ya. Berarti kita bandingkan office code dari tabel E dan juga office code dari tabel O. Oke gitu untuk penggunaan join, mulai dari inner, left, right, dan juga cross join. Lalu yang terakhir kita akan mencoba yaitu mengenai self join. Nah, untuk self join kita akan menggunakan tabel employee. Kita coba select all from employees. Kita coba execute. Nah, jika teman-teman lihat di dalam employees ini ada yang namanya report to. Berarti untuk employee ini misalnya Peterson ini. Nah, untuk Peterson ini berarti dia harus memberikan laporan atau reports to ke employee yang employee number-nya itu 1002. Nah, untuk yang 1002 berarti namanya adalah Murphy. Begitu juga untuk Virelli, dia harus report ke 1002. Nah, sekarang kita pilih beberapa kolom saja biar tidak terlalu panjang. Nah, kita pilih kolomnya. Yang pertama adalah employee number. Lalu yang kedua ada first name. Kita gunakan saja first name. Oh, ini typo, first name. Dan juga kita gunakan report to. Kita coba execute. Nah, ini ya. Jadi untuk Mary ini dia harus report ke Diane, Jeff juga harus report ke Diane. Sedangkan untuk William dia harus report ke 1056. 1056 berarti Mary. Nah, kita akan menambahkan satu kolom di sini yang akan menampilkan untuk 102 itu namanya siapa. Nah, berarti untuk report to ini dia nanti akan kita joinkan ke tabel employee itu sendiri ya.
Nah, berarti di sini kita bisa joinkan ke tabel employee di sini, employees. Nah, karena sama-sama employees, kita bedakan di sini. Kita kasih inisial yang pertama E1, lalu yang employees kedua kita inisialkan E2. Nah, berarti di sini ini adalah E1 titik. Kita copy saja, yang ini E1, yang ini juga E1. Kita coba execute. Nah, seperti ini ya. Di sini belum ada namanya. Di sini kita tinggal tambahkan namanya, yaitu E2 titik first name. Kita execute. Nah, di sini semuanya menampilkan first name yaitu Diane. Jadi nanti total datanya pasti ada banyak. Nah, di sini kita tinggal tambahkan condition yaitu where. Kita akan membandingkan E1 report to. Kita ingin menampilkan 1002 itu siapa ya? Berarti kita gunakan E1-nya itu report to sama dengan E2 titik employee number. Kita coba execute. Nah, di sini sudah ada bahwa Mary dia harus report ke 1002. 1002 itu adalah Diane. Lalu Jeff harus report ke 1002 yaitu Diane juga. Nah, gitu ya. Nah, tapi di sini untuk employee yang tidak report, dia hilang ya. Jika teman-teman hapus dulu atau komen ya. Untuk komen kita gunakan pagar atau hashtag. Kita coba execute lagi. Nah, di sini untuk Diane dia tidak ada kewajiban untuk report ya. Mungkin untuk Diane dia adalah pimpinan tertinggi. Jika kita menggunakan where, untuk Diane dia hilang karena dia tidak ada reportnya ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi gitu ya. Jadi data yang akan ditampilkan adalah data yang memiliki report to. Jadi sesuai dengan where-nya ini apa ya. Nah, jika tidak ada report to atau report to-nya 0, maka datanya tidak ditampilkan. Oke, gitu ya teman-teman. Pembahasan kita mengenai join. Kita sudah membahas beberapa jenis join. Ada inner join, left, right, cross, dan juga self join. Mungkin yang saya berikan pada video sesi kali ini jauh dari kata sempurna, karena untuk join sebenarnya sangat luas. Teman-teman bisa kembangkan ataupun teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan kondisinya atau teman-teman bisa membuat join di dalam join. Jadi joinnya itu bertingkat ya. Jadi teman-teman bisa kembangkan ke dalam join yang bertingkat. Jadi setelah dijoin, dijoinkan lagi. Jadi bisa ya seperti itu. Jadi pada materi kali ini hanyalah query dasarnya saja. Nanti teman-teman bisa eksplor dan kembangkan lebih lanjut. Oke teman-teman, semoga materi pada video sesi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.